Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Irawan Prastiandoyo, NIM 20060484070 dari kelas 2020C. Di sini saya akan mempresentasikan sport event law and management. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perseroan terbatas atau PT. Perseroan terbatas, istilah perseroan terbatas terdiri atas dua kata, yaitu perseroan dan terbatas. Perseroan merujuk kepada modal PT yang terdiri dari giro-giro atau saham-saham. Kata terbatas merujuk kepada tanggung jawab pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya. Definisi PT. Di sini definisi PT terdapat 5 poin. Yang pertama, perseroan terbatas merupakan badan hukum. Pada dasarnya, badan hukum adalah suatu badan yang dapat memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan, seperti manusia, memiliki kekayaan sendiri, dan digugat dan menggugat di depan pengadilan. Yang kedua, perseroan terbatas merupakan persekutuan modal. Penegasan PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, merupakan penegasan bahwa PT tidak mementingkan sifat kepribadian para pemegang saham yang ada di dalamnya. Penegasan ini ditujukan pula untuk membedakan secara jelas substansi atau sifat badan usaha PT dibandingkan dengan badan usaha lainnya, seperti persekutuan perdata. Yang ketiga, perseroan terbatas sebagai badan hukum didirikan berdasarkan hukum. Berdasarkan perjanjian pasal 1 angka berdasarkan perjanjian pasal 1 angka 1 UPPT dengan tegas menyatakan bahwa PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian. Ketentuan ini berimplikasi bahwa pendirian PT harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam hukum perjanjian. Yang keempat, perseroan terbatas melakukan kegiatan usaha. Mengingat PT adalah persekutuan modal, maka tujuan PT adalah mendapat keuntungan atau keuntungan untuk dirinya sendiri. Untuk mencapai tujuan itu, PT harus melakukan kegiatan usaha. KUUPT menggunakan istilah melakukan kegiatan usaha. KUHD menggunakan istilah menjalankan perusahaan. Yang kelima, modal dasar perseroan terbatas seluruhnya terbagi dalam saham. Agar badan hukum dapat berinteraksi dalam pergaulan hukum seperti membuat perjanjian, melakukan kegiatan usaha tertentu diperlukan modal. Modal awal badan hukum itu berasal dari kekayaan pendiri yang dipisahkan. Modal awal itu menjadi kekayaan badan hukum terlepas dari kekayaan pendiri. Oleh karena itu, salah satu ciri utama suatu badan hukum seperti PT adalah kekayaan yang terpisah, yaitu kekayaan pribadi pendiri badan hukum itu. Besar jumlahnya modal besar perseroan itu tidaklah menggambarkan kekuatan finansial real perseroan, tetapi hanya menentukan jumlah maksimum modal dan saham yang dapat diterbitkan perseroan. Nama perseroan terbatas. Pengaturan mengenai penggunaan nama PT terdapat dalam PP nomor 26 tahun 1998 tentang pemakaian nama perseroan terbatas. Nama PT itu sendiri menurut pasal 1 ayat 1 PP nomor 26 tahun 1998 adalah nama diri PT yang bersangkutan. Pasal 2 PP nomor 26 tahun 1998 menentukan bahwa perkataan perseroan terbatas atau disingkat PT hanya dapat dipergunakan oleh badan usaha yang didirikan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995. Perkataan PT tersebut dikatakan di depan nama perseroan. Misalnya, nama perseroan adalah Alam Rimba Raya, maka penyebutan lengkap adalah PT Alam Rimba Raya. Khusus bagi perseroan terbuka, di belakang nama perseroan harus ditambahi kata Tbk, misalnya PT Alam Rimba Raya Tbk. Pendirian perseroan terbatas sebagai konsekuensi dari dianutnya pengertian PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian. Maka pasal 7 ayat 1 UU PT
atau badan hukum. Dengan demikian, PT itu dapat didirikan oleh orang pribadi atau badan hukum. Modal dan saham perseroan terbatas. Modal awal perseroan terbatas berasal dari kontribusi para pemegang saham perseroan. Para pemegang saham tersebut diwajibkan untuk memberikan kontribusi tertentu seperti yang telah ditetapkan dalam perjanjian pelaksanaan kegiatan perseroan atau anggaran dasar perseroan. Sekian, terima kasih untuk presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.